Pernah kebayang nggak kalau ternyata kunci buat mengatasi krisis lingkungan global itu justru tersembunyi di kearifan lokal kita sendiri? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah filosofi pendidikan yang keren banget dari Jawa Barat, namanya Gapura Pancawaluya. Filosofi ini mengajarkan kita kalau kecerdasan yang sejati itu ya nggak bisa dipisahin dari rasa cinta kita ke bumi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih Gapura Pancawaluya itu? Simpelnya, namanya itu berarti gerbang 5 kesempurnaan. Dan ini bukan sekedar kurikulum biasa loh, tapi sebuah kerangka utuh untuk ngebentuk karakter siswa yang ideal, yang akarnya kuat dari kearifan lokal. Filosofi ini tuh ditopang sama 5 pilar karakter yang saling berhubungan. Coba deh bayangin ini kayak anak tangga. Kita harus napak di satu anak tangga dulu sampai kokoh, baru bisa naik ke tangga berikutnya. Jadi karakternya dibangun secara bertahap dan kuat dari pondasinya. Dan inilah kelima pilar itu. Semuanya dimulai dari yang paling basic. Kajer, artinya sehat fisik dan mental. Kalau udah sehat, baru deh bisa jadi orang bager atau baik hati. Kebaikan ini harus dilandasi sama benar atau kejujuran. Nah, baru setelah itu, seseorang bisa mencapai level pinter alias cerdas. Puncaknya, singer, yaitu menggunakan kecerdasan tadi dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab. Keren ya urutannya? Kelima pilar ini penting semua, pastinya. Tapi ada satu yang rasanya relevan banget sama tantangan kita sekarang. Yuk kita gali lebih dalam makna sejati dari pinter. Soalnya, dalam filosofi ini, pintar itu jauh lebih dari sekedar nilai bagus di rapor. Nah, disinilah bedanya kelihatan jelas. Kalau cerdas akademis yang biasa kita kenalkan, fokusnya ke nilai, hafalan, sama prestasi sendiri. Tapi, pintar dalam konsep Pancawaliyuya ini beda. Fokusnya itu ke berpikir kritis, problem solving, dan yang paling penting, gimana caranya pengetahuan itu bisa berguna buat orang banyak. Jadi pertanyaannya bukan lagi kamu tahu apa, tapi apa yang kamu lakukan dengan pengetahuanmu. Dan pinter itu bukan cuma soal otak doang loh. Seperti yang bisa kita lihat, pinter itu adalah gabungan yang seimbang dari kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, bahkan sampai kreatif dan digital. Intinya, jadi manusia yang utuh, bukan cuma jadi robot penghafal. Oke, jadi gimana definisi kecerdasan yang komplit ini nyambung sama salah satu tantangan terbesar kita sekarang, yaitu isu lingkungan? Pertanyaannya, gimana caranya jadi pinter-pinter bisa bantu bumi kita? Jawabannya sebenarnya logis banget. Filosofi ini percaya kalau kecerdasan sejati yang di dalamnya ada empati dan kebijaksanaan, ya secara otomatis akan melahirkan kepedulian sama lingkungan. Prosesnya gini, pertama, pakai critical thinking. Orang yang pintar itu kalau lihat sampah numpuk, dia nggak cuma ngeluh, ih kotor banget. Tapi dia bakal bertanya, kenapa sampah ini ada di sini? Sistem apa yang salah sampai ini bisa terjadi? Dia gali sampai ke akarnya, bukan cuma ngurusin yang kelihatan di permukaan. Kedua, dia bisa menilai dampak. Dia paham banget hubungan antara satu sedotan plastik yang dia pakai hari ini dengan nasib penyu di lautan bertahun-tahun kemudian. Ini kemampuan buat melihat gambaran besarnya, konsekuensi dari setiap hal kecil yang kita lakukan. Dan yang paling penting, pemahaman tadi nggak berhenti di kepala aja, tapi mendorong dia buat bertindak. Dari analisis masalah, dia tergerak buat bikin solusi-solusi yang kreatif dan berkelanjutan. Nah, inilah siklus lengkap dari orang yang pintar. Teorinya keren kan? Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih sekolah-sekolah di Jawa Barat mengubah filosofi ini dari sekedar konsep di atas kertas jadi aksi nyata di lapangan? Dengerin deh kata salah satu kepala sekolah ini. Tujuannya bukan supaya siswa hafal definisi bager atau benar, tapi supaya mereka merasakan artinya. Pendidikan itu jadi sebuah pengalaman hidup, bukan lagi sekedar transfer ilmu dari buku. Perubahan ini ternyata didukung dari atas. Ada kebijakan yang mengubah study tour atau piknik biasa jadi kegiatan berbasis inovasi. Jadi anak-anak sekolah ini nggak cuma jalan-jalan, tapi mereka didorong buat menciptakan sesuatu yang berguna buat lingkungan sekitar mereka. Dan ini dia contoh-contoh nyata pinter dalam aksi. Siswa nggak cuma belajar teori sampah, tapi mereka beneran ngerancang sistem bank sampah. Mereka nggak cuma baca buku soal pertanian, tapi langsung turun tangan mecahin masalah hama di kebun organik sekolah. Bahkan sampai menganalisis kualitas air sungai. Ini baru namanya belajar sambil berbuat. Semua inisiatif ini nunjukin satu hal yang penting banget. Kadang-kadang, jawaban paling jitu buat masalah-masalah global itu justru datangnya dari hikmah lokal di sekitar kita. Gapura Pancawaluya ini jadi bukti kalau budaya lokal itu nggak kuno sama sekali. Justru bisa jadi jembatan yang menghubungkan kearifan nenek moyang dengan kebutuhan kita di zaman modern, seperti empati, integritas, dan yang paling penting, tanggung jawab kita buat menjaga planet ini.
Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Pertama, kecerdasan sejati itu harus menyatukan pikiran dan hati. Kedua, kearifan lokal itu punya kekuatan besar buat menjawab tantangan modern. Dan yang terpenting, tujuan pendidikan itu ya buat membentuk karakter yang utuh, yang peduli sama sesama dan lingkungannya. Dan ini menyisakan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kearifan terpendam apa sih yang ada di budaya lokal kamu yang mungkin bisa bantu memecahkan masalah-masalah besar saat ini? Bisa jadi solusi yang selama ini kita cari-cari itu nggak ada di tempat yang jauh, tapi udah ada di sekitar kita, cuma tinggal menunggu untuk kita gali kembali.